Industri bisnis kopi di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, memang sangat menjanjikan. Banyak sekali anak muda zaman sekarang yang terjun langsung ke dunia bisnis kopi ini. Buat kamu teman-teman yang mau bergabung ke bisnis ini, kali ini di episode keempat Sehabis Cerita, Telkom Indonesia akan mengajak teman-teman untuk hadir langsung dan mengajak bagaimana cara pembuatan kopi, marketingnya, bahkan konsepnya. Yuk, ikuti Agus. Oke teman-teman Sobi, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Sky, salah satu manajemen dari The Culture Cafe. Nah, bagi teman-teman yang menikmati kopi bisa langsung datang aja ke sini. Kenapa? Karena ini agak berbeda dengan yang lain, agak lain. Kenapa saya katakan agak lain? Karena memang di sini ada hashtag namanya ruang produktif. Ruang produktif ya Bang Sky ya. Bener. Memang kalau saya lihat dari awal saja ini ruangannya agak berbeda, arsitekturnya sangat berbeda. Jadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya coba tanyakan nih sama Bang Sky sebagai manajemennya. Nah, Bang Sky, saya agak aneh ya namanya Sky gitu, biasanya langit, apakah turun dari langit kah Bang Sky ini? Enggak, itu cuma nama panggilan. Nama panggilan ya? Panggilan tapi diambil dari nama tengah. Nama tengahnya aja. Namanya sangat panjang kah? Enggak juga sih. Namanya panjang siapa? Jerry Sky Maesatala. Jerry Sky. Iya. Oke, sangat panjang sekali. Dan kenapa hobi sekali untuk jadi bisnis kopi, membuka bisnis kopi ini? Awalnya sih tertarik karena kita suka minum kopi. Gitu. Berawal dari suka dahulu ya? Iya. Tiba-tiba coba-coba langsung jadi. Karena kalau kita ngejalanin sesuatu hal tanpa rasa suka dan juga ada rasa senang di situ, kecintaannya nggak bakal bisa berjalan lebih konsisten kayak gitu. Oke. Nah, sudah berapa lama? Kalau aku tersendiri kayak di dalam The Culture tergabung di sini sekitar 2 tahun. 2 tahunan ya? Ya. Udah masuk 2 tahun. Dan The Culture ini memang kalau diartikan lebih ke budaya gitu. Benar. Ya. Berarti kan si cafe ini mempunyai ciri khasnya, budayanya. Bahkan sampai saya tadi sempat minum kopi ini ada hashtagnya, ruang produktif. Kalau dari sini saja kalau saya nilai memang dari saya masuk ini kayaknya memang tempat yang nyaman dan sangat produktif gitu ya. Iya. Ini memang tujuannya. Apakah itu yang culture yang akan dibuat gitu? Kita punya arti sih Mas ya kan, arti dari si hashtag ruang produktif itu tersendiri. Oh, ada arti. Dan itulah kenapa dari space kita nyediain tempat yang cukup tenang dan cukup nyaman ya kan. Karena dari hashtag kita ruang produktif itu sendiri kita nyediain tempat yang tanpa namanya kebisingan, keramaian yang beda kayak kafe-kafe yang di luar sana gitu kan. Kita di sini pun kalau dari pagi sampai ke sore musiknya instrumental. Jadi kalau untuk anak-anak kuliahan atau sekolahan yang bisa nugas ke sini bisa cukup tenang. Iya ya. Berarti ketenangan jiwa berarti untuk kita mau meeting gitu ya, membuat tugas di sini sangat nyaman gitu bisa. Ya. Berarti sangat mengurangi stres juga ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini memang sangat jarang sekali sih konsep-konsep yang seperti ini. Terkhusus kalau saya secara pribadi memang kalau stres gitu ya. Orang ini kan kadang ada ya kalau stres ya udah dia live music kita dengarkan, tapi itu malah justru membuat saya stres gitu. Tapi kalau dengan konsep yang memang instrumental, kemudian juga dengan kenyamanan, syahdu gitu ya, itu akan meningkatkan ketenangan jiwa kita. Karena yang kita perhatiin juga dari tipikal customer yang suka datang ke The Culture ya kan, mereka tuh seneng datang ngopi di tempat ramai tapi tenang. Iya. Nah, benar-benar. Tempat yang kayak gitulah yang dicari untuk customer yang ada datang ke The Culture gitu. Iya. Kalau atmosfernya aja saya nilai gitu ya. Ini kan ada beberapa ruangan-ruangan dengan konsep yang menurut saya berbeda. Ada yang ruangan smoking, ada yang non smoking area gitu ya. Dan ini memang benar-benar sudah didesain, dikonsep karena mengikuti diri kita sendiri gitu ya. Benar Mas. Kan jadi kita buat memilah langsung perbedaan di antara di mana customernya tuh butuhnya seperti apa ya kan, kayak contoh pengen ngerokok atau pengen di tempat tenangan aja kayak gitu kan. Kalau ngerokok bisa langsung ke smoking ya kan. Kita juga ada outdoornya yang cukup luas di luar sana, dan di atas juga masih ada juga kalau masih mau tempat yang cukup nyantai ya kan. Tapi kalau mau benar-benar yang intim tempatnya, kalau mau ngobrol bisa langsung berdekatan kayak gitu mungkin di ruangan indoor. Oke, inilah yang membuat ciri khas ya. The Culture. Kalau kita
nobatkan ini kan budaya ya, budaya. Kalau ini mungkin bahasanya kayaknya bukan bahasa Indonesia gitu ya. Bukan Mas. Bahasa apa ini? Itu berawal dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Oh, pantesan ya di belakang situ juga ada tulisan bahasa asing karena kalau di Indonesia kayaknya Coke Jazz itu agak terdengar sedikit atau apa ya? Jarang didengar lah ya. Iya, jarang didengar gitu ya. Karena kita kan punya produk kita sendiri. Oh, ini produk sendiri ya? Produk kita sendiri. Coke Jazz. Coke Jazz kita. Custom blend gitu ya? Ada custom blend juga. Kemarin ada mocha juga. Nah, Coke Jazz itu sendiri itu gabungan antara Arabica dan juga Robusta kita. Robusta. Dan itulah digunain untuk espresso blend kita untuk mesin espresso kita yang untuk dijual nanti. Oke. Kalau Coke Jazz ini kalau diartikan di Indonesia itu apa? Kalau artinya coklat. Coklat ya? Iya. Artinya kan menjual produk ini kan dalam bentuk apa namanya seperti ini ya, kemasan gitu ya. Artinya di sini juga punya produksi gitu ya. Tapi kita maksudnya tuh ini mereka bisa ngedapetin kopi yang cukup intens dari rasanya tapi mempunyai rasa coklat. Oh, gitu. oke. Iya. Iya. Dan memang saya tadi sempat lihat-lihat ini teman-teman bahwasanya di cafe ini itu memang agak berbeda gitu ya. Pertama kita langsung mencoba cara membuatnya gitu ya, mencoba membuat si kopi tersebut. Bahkan juga di sini ada logistiknya. Ya, ini jarang-jarang ada logistiknya ya. Kalau misalnya bahan bakunya kurang dan kita akan tahu nih kapan kira-kira kita akan mencoba untuk memperbarui si logistik tersebut gitu ya. Benar. Ya, nah untuk manajemen logistik ini ya, bahan baku kopi ini kan dari setiap daerah kan mempunyai ciri khasnya masing-masing gitu ya. Benar, Mas. Kalau di kopi di sini bijinya green bean itu diambil dari mana? Kita ngambilnya dari Semendo, Pagaralam, Empathlawang. Oke, berarti memang di daerah Sumatera Selatan gitu ya. Kebanyakan itu kita ngambilnya di Sumatera semua. Oh, jadi wajar saja ya. Ini logo dari The Culture ini petani. Iya, itulah logo kita ini Pak Tani itu ya dari slogan kita aja ya kayak dari desa membangun kota, dari kota membangun bangsa. Oh, karena kita ya respect sama petani-petani lokal yang ada di Sumatera Selatan. Petani kopi ya? Iya. Nah, setahu saya untuk kopi roastery dengan coffee shop itu kan berbeda nih. Ya kan? Beda. Apa yang membuat dia berbeda? Bedanya kalau yang saya perhatiin untuk di kedai kopi yang di luar sana, ada yang mereka tuh punya kedai kopi ya cuman jual punya kedai kopi doang tanpa produksi beans kebutuhan pokok mereka dan mereka itu membeli keluar. Nah kalau kita di The Culture ini kita ada logistiknya, ada roastery-nya juga. Jadi kalau ketika kebutuhan stok kita udah habis, kita masih ada stok penyimpanan lain lagi. Sip. Tapi untuk teman-teman kita yang di luar sana yang mungkin tertarik dia mencintai kopi tapi mau berbisnis kopi, sepertinya apa ya, kalau langsung ketiga-tiganya kita kelola gitu kayaknya nggak ada budgetingnya gitu ya. Kalau menurut Bang Sky ini ya, bagaimana proses pertama kali? Apakah kita lebih baik coffee shop dulu yang kita buka atau coffee roastery? Yang pertama sih kayaknya sih coffee shop dulu sih. Coffee shop dulu ya. Coffee shop dulu ketika udah bisa berjalan dengan stabil dari segi penjualan dan traffic kita udah mulai kebaca, baru kita mulai mempersiapkan yang namanya tadi logistik. Setelah logistik baru roastery-nya. Karena kalau untuk roastery mungkin itu kita bisa backup dulu untuk beli keluar dulu karena itu kebutuhan green beans dan lain-lain masih bisa gitu. Tapi kalau yang benar-benar fundamental kedai kopinya dulu. Berarti artinya khusus The Culture ini ada dua tipe gitu ya, sekaligus gitu ya. Yang pertama ada coffee shop, berarti customer langsung ke customer gitu ya, business to customer. Business to customer. Tapi kalau roastery ini lebih ke B2B gitu ya, business to business. Artinya yang punya coffee shop itu akan datang ke sini gitu ya untuk share bahan baku gitu. Bisa. Dan kedai kopi lain yang ada di luar sana ya, kayak contoh banyak sih kayak mereka butuh persediaan stok beans, mereka juga bisa ngambil langsung ke The Culture. Kita bisa sediain kayak itu. Di tengah banyaknya kopi-kopi shop yang ada di kota Palembang ini gitu ya, sudah menjamur sekali. Bang Sky, bagaimana nih tekniknya supaya
tenang aja gitu loh. Kami pasti akan masyarakat akan datang dan hadir di sini. Gitu. Itu bagaimana cara ininya? Yang pasti kita nggak ikutin trending, Mas. Ikutin, oh tidak FOMO ya? Enggak, kita nggak ngikutin trending. Misal lagi ramenya apa gitu, enggak, ya kan? Kita lebih konsisten dengan apa yang kita bangun di dalam dulu. Kayak contoh dari sumber daya manusianya dulu ya kan, dari tim kita maksimalin apa yang di dalam, kayak contoh pengembangan entah itu interior dan lain-lain, kebutuhan kita kembangin dulu. Jadi memang dari start dari awalnya ya udah jalan terus sampai finishnya kayak gitu. Dan nggak bakal berubah, konsistensi dulu yang pasti. Sama seperti kita membuat kopi tadi ya. Benar. Mempunyai takarannya. Benar. Mempunyai takarannya. Oke. Nah, menghadapi anomali masyarakat yang sangat luar biasa mencintai kopi, apapun itu stres minum kopi gitu ya, karena apa ya, ide-ide muncul karena kopi gitu ya, filosofi kopi gitu ya. Nah, mungkin ini kan lokasinya ada di Pak Jo saat ini gitu ya. Adakah lokasi-lokasi lain gitu ya? Kalau saat ini kita ada 2 outlet, Mas. Oh, udah ada 2 outlet? Iya, ada 2 outlet. Oke. Sebenarnya yang pertama itu ialah yang di Jakabaring. Oh, di Jakabaring? Itu yang pertama kali? Oh, yang tapi konsepnya juga sama? Konsepnya hampir sama, tapi di sana lebih ke pinggir jalan. Beda kalau kayak di sini kan kita masuk ke lorong perumahan kayak gitu kan. Oke, berarti sudah ada 2 outlet tersebut. Nah, kami dari Telkom Indonesia ini ya, bisa membantu juga Bang Sky dan timnya itu mengurus 2 outlet tersebut ya. Bisa nanti menggunakan Ocha, mungkin pernah dengar Ocha, Indibis ya, pernah dengar ya. Nah, itu salah satu yang ada di Telkom Indonesia untuk membantu para UMKM. Khususnya seperti itu. Oke, Bang Sky, selanjutnya ini mungkin saya akan coba untuk membuat kopinya, boleh? Boleh, Mas. Iya, tapi sebelum saya membuat kopi nanti saya akan bertemu dengan marketingnya dulu. Karena saya penasaran sekali nih bagaimana cara memasarkan si kopi ini. Begitu ya, Bang Sky. Makasih banyak Bang Sky sudah sharing-sharing sama kami. Kita akan ketemu lagi dengan tim kita yang ada di marketing ya. Boleh. Oke, Bang Sky. Minum dulu. Siap, Mas. Mantap. Oke, Sobi, saat ini saya sudah bersama dengan digital marketingnya dari The Culture. Sudah ada Bang siapa? Agung, Mas. Bang Agung ya. Siap. Halo Bang Agung. Kalau tadi saya sudah ngobrol sama Bang Sky ini ya, banyak sekali cerita-cerita terkait dengan produksi dari kopi gitu ya. Kalau ini lebih ke digital marketingnya saja. Karena saya ini kan pencinta dan penikmat kopi juga nih. Artinya kadang-kala saya melihat di sosial media gitu ya. Ternyata ada yang trending topik nih The Culture gitu. Aneh banget ya namanya The Culture, ternyata dari Belanda. Bang Agungnya keren banget, jauh sekali dari Belanda. Berarti kita nggak perlu jauh-jauh ke Belanda ya, dengan menikmati The Culture ini. Memang hashtagnya sesuai gitu ya, ruang produktif. Kalau orang Belanda itu cekatan gitu ya, ini cocok banget. Nah, bagaimana cara mengemasnya itu secantik mungkin dan banyak orang yang melirik? Kalau untuk konten sendiri, untuk konten ruang produktif, jadi pengemasan itu emang kita poin-poinnya aja langsung. Poin-poinnya? Nggak embel-embel yang lain, kayak misalkan kontennya lebih serius aja. Misalkan orang main laptop misalkan gitu, orang bikin tugas kuliah atau ngobrol, karena ruang produktif yang dibikin di sini tuh nggak harus produktif yang harus gerak gitu. Yang penting ya ada yang dilakuin aja di sini gitu. Pengemasan kontennya kayak gitu aja. Oke, berarti memang apa yang terjadi fakta di lapangan itulah yang terjadi gitu ya. Berarti bukan hanya namanya konten kan membuat gitu ya. Membuat konten artinya harus ada tahapan-tahapan. Kalau ini enggak, berarti ketika misalnya saya minum gitu ya, set tiba-tiba langsung dipoto gitu ya. Itu konsepnya ya. Oke, keren banget sih. Tapi memang sosial media di salah satu Instagram gitu ya, ini betul-betul memikat ya, memikat. Selain dari sosial media Instagram, ada lagi kah kira-kira? Sejauh ini kita masih Instagram dulu sejauh ini, belum ada ke yang lain gitu ya. Karena agak sulit kalau misalkan membagi insight yang lain kan. Jadi lebih fokus dulu aja di Instagram. Di sana. Oke. Nah, kalau sejauh ini The Culture gitu ya, kan ini juga produksi
produktif. Kemudian juga kalau kita lihat dari logo-logonya, ini kan sangat menarik sekali ya, menarik perhatian. Ada logo dari para petani itu. Dari sosial media ini akankah mungkin ke depannya karena kita mengikuti tren gitu ya, akan mencoba untuk mengubah gitu ya, atau bagaimana nanti konsep ke depannya? Kalau konsep ke depan kita nggak jauh beda ya Mas, karena Sama saja ya? sama saja karena kita ngedepanin konsistensi dari hashtag yang kita Hashtag bikin tadi kan, ya jadi karakternya kita bentuknya lewat situ. Benar-benar. Nah, cara mengatur sosial media gitu ya, karena kan ada jam-jam tertentu nih, ya. Mungkin dari jam 8 orang yang suka main sosial media gitu ya, atau di malam hari gitu ya. Kalau dari abang sendiri itu bagaimana cara menatanya? Sebenarnya kita udah nyoba semua jam Mas. Misalkan kita posting pernah jam 8, jam 9 pagi atau jam 10. Pernah kita coba di sore misalkan. Kita coba juga pernah di malam. Itu kayak apa ya, bisa dibilang sama aja sebenarnya Mas. Sama saja ya? Nggak ada yang signifikan naik atau turun. Iya, ya. Padahal kita udah juga baca misalkan algoritma dan lain-lain kan, misalkan yang di tutorial dan lain-lain. Kayaknya nggak terlalu pengaruh signifikan kayaknya. Tidak berpengaruh sekali ya. Oke. Hanya saja mungkin nanti konten-konten yang dibuatkan, misalkan kalau tadi setiap kita pembelian itu akan ada poin gitu ya. Nah itu mungkin menarik perhatian juga ya. Itu salah satu target marketing gitu ya. Target marketing. Iya. Selain poin-poin itu ada lagi? Kalau untuk menargetkan pasti kita sejauh ini bermain kolaborasi. Sama kayak personal individu di luar misalkan, atau grup-grup kreatif lain misalkan gitu. Bikin kolaborasi. Tapi karena ini kan konsistensi ya, berarti ketika teman-teman misalnya ada di situ tuh di sudut sana gitu ya, mereka lagi berdua tiba-tiba langsung difoto gitu. Tapi kan sekarang sosial media tuh udah banyak sekali yang trending topik gitu ya. Apakah nanti kedepannya akan seperti itu juga kah konten-kontennya? Misalkan contoh yang terjadi saat ini di di sosial media, video-video yang lagi viral gitu ya. Mungkin kalau kemarin kan TPS gitu ya, pakai baju putih, celana warna hitam, itu kan bisa menarik perhatian juga ya. Alhamdulillah nih teman-teman, saya sudah tanda tangan kontrak nih, saya sudah bisa membeli kopi yang ada di Kultur gitu. Mungkin akan tertarik seperti itu kah ke depannya? Sepertinya tidak Mas. Tidak, karena ya? emang konsep ada kultur tuh emang core-nya emang budayanya emang harus ditujukan ke situ aja gitu. Emang kayak kontennya emang fresh aja, nggak harus ngambil dari sana dari sini, emang tertuju aja gitu. Konsistensi. Iya, karena memang memanfaati tadi ada kultur, artinya bagaimana caranya supaya masyarakat atau penikmat kopi ini yang benar-benar menikmati kopi, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Kalau dari segi tata ruangan, gitu ya, ini memang sangat baik sih, Bang ya. Dari segi tempat duduknya juga sudah nyaman, gitu. Kalau sejauh ini ya, ada tidak kendala yang dihadapi pada saat di sosial media gitu? Mungkin konten-kontennya yang konsistensi, tapi masyarakat menilai itu negatif misalnya. Ada komen-komen yang kurang pas. Apakah ada langkah-langkah persiapan atau bagaimana gitu? Kalau komen-komen sejauh ini belum ketemu, belum ada ya. Berarti positif semua. Tapi emang enak loh. Saya ini sebenarnya bukan pencinta kopi ya. Tapi tiba-tiba saya mulai mulai jatuh cinta dengan kopi ini. Saya punya riwayat soalnya, riwayat sakit. Tapi sejauh ini sampai detik ini aman-aman saja gitu ya. Lambung ya Mas? Lambung saya. Punya lambung juga ya. Ya tadinya, cuma udah aman. Sekarang udah nggak ada lagi lambung. Udah nggak ada lagi lambung. Udah nggak ada. Oh, kok bahaya sekali nggak ada lambung ya? Ada sakit lambungnya. Sakit lambungnya udah nggak ada. Iya. Oke, Bang. Berarti nanti kedepannya kami dari Telkom Indonesia juga sebenarnya ada beberapa konsep nih ya. Mungkin nanti kedepannya kita kolaborasi, kolaborasi antara para UMKM gitu ya. Kami membantu untuk mengelola sosial media. Sosial media itu jadi nanti dalam bentuk board gitu disebut dengan OCA, Communication Assistant. Jadi di sana itu memanfaatkan nomor telepon ataupun juga data-data lah ya, data-data yang ada di masyarakat itu bisa nanti kita bantu untuk bisa di-share nih. Misalnya ada
eh, apa namanya, harga-harga khusus, konten-konten kreatif itu bisa di-sharing kayak gitu ya. Bang, thank you banget ya. Siap. Mudah-mudahan kedepannya nanti teman-teman kita di Shopee yang mencintai kopi bisa membantu gitu ya. Artinya memang sosial media ini sangat diperlukan. Sangat. Yang pertama memang tempatnya ini kalau kita pandangan zaman-zaman dulu kan kurang strategi ya. Karena ini masuk lorong, sulit banget ditemukan. Tapi ini tidak menutup kemungkinan. Tidak. Dengan adanya di sosial media ini, Benar. kita bisa mencantumkan maps ya, maps kita bisa membuat konten. Berarti tidak ada kaitan hal-hal lain gitu ya. Artinya kita tempatnya nyaman, bersih dan juga sangat efektif dan sesuai dengan hashtagnya. Benar, Bang. Gitu ya. Makasih banyak Bang Agung yang sudah bergabung bersama kami di Telkom Indonesia ya. Selanjutnya ini saya mungkin mau mencoba untuk membuat kopi. Boleh nggak? Boleh Bang. Boleh banget ya. Boleh banget. Saya mau coba buat kopi ini kok bisa yang awalnya dari biji green apa namanya? Green bean gitu ya. Tiba-tiba diubah langsung jadi roast kopi bean, di roast bean. Nah, kira-kira seperti apa nih pemirsa? Pemirsa lagi ya teman-teman semuanya. Kita akan coba membuat kopi langsung hadir di The Culture. Jangan kemana-mana. Siap. Oke, nah pemirsa saat ini saya sedang berada di barnya atau tempat pembuatan kopi. Bagi kalian yang pencinta kopi, inilah suasananya ya. Saya sudah bersama dengan Bang Robi, ya dia adalah spesialis pembuat kopi. Ya. Dan kita ketahui teman-teman, kopi ini ada ciri khasnya masing-masing ya. Benar. Bang Robi, ya. Kalau dari cafe ini, kopinya itu berasal dari mana? Kalau untuk kopinya ini berasal dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Lokal. Ya. Nanam sendiri? Enggak, kita melalui distributor yaitu petani. Oke. Dengan ada lagi yang namanya prosesor, dengan pengolahannya lagi dari fase cherry merah ke fase green bean. Itu diolah oleh prosesor, barulah itu yang kita beli dan kita olah lagi menjadi roast bean, baru bisa kita sajiin sebagai produk minuman. Bang Robi sudah berapa lama menggeluti bidang ini? Menjadi roastery ini kan bukanlah hal yang mudah menurut saya. Ya. Karena bagi orang yang tidak mencintai pekerjaannya itu akan sulit. Benar. Benar nggak? Benar. Roastery ini kan artinya proses pesenggraannya, Proses penyangraian. ya, kopi tersebut sehingga nanti kopi tersebut akan bisa kita nikmati. Benar. Begitu ya? Iya, benar. Nah, sebelum kita sangrai, kopi itu kan pasti punya ciri khas, teksturnya. Setiap Sumatera, wilayah-wilayahnya masing-masing. Kita memilahnya itu bagaimana? Untuk memilahnya mungkin ada dari pemilihan dulu, di mana di bahan baku itu ada namanya kecacatan. Ya, kayak biasa disebut itu ada defect dan sebagainya. Nah, itu kita pilah, kita sortir dan kita ambil yang memang untuk layak dikonsumsinya kayak gitu. Oh, berarti ada yang si kopinya, biji tersebut atau disebut dengan green bean. Green bean ya benar. Itu ada yang kurang baik juga. Ada yang kurang baik. Berarti harus dipilah dulu satu-satu kayak benar. gitu ya. Baru nanti masuklah ke mesinnya tadi. Baru masuk ke mesinnya tadi. Oke. Nah, pada saat memisahkan antara biji-biji yang baik tersebut ke dalam mesin, tentu ada tahapan dong ya. Pasti ada Mungkin tahapannya. yang kita tahu kan biji kopi, ini biji kopinya ya? Kalau ini udah yang jadinya nih, Mas. Oh, ini sudah jadinya? Iya. Ini fase yang udah jadi, itu bisa kita penyebutannya itu roast bean. Roast bean? Iya, ini roast bean-nya. Kalau untuk di green bean-nya nanti kita bisa ke bagian roastery. Tapi kalau untuk warna aslinya kopi ini warna apa? Untuk warna aslinya, untuk buahnya itu kulitnya merah. Oh, merah? Merah kulitnya. Sebenarnya kulitnya merah. Yang kita terus itu ada dagingnya dan itu baru ada bijinya. Oh. Jadi seperti buah. Nah, baru untuk yang kita gunakan ini ialah biji yang ada di dalamnya. Biji dari buah tersebut. Nah, biasanya kan dari tahapan memanggang atau mesangrai tadi. Ya, benar. Menyangrai ya. Menyangrai tersebut pasti tentu akan ada perubahan warna. Pasti. Gak mungkin dong tiba-tiba jadi warna langsung ini. Nah, tahapan pertama itu bagaimana? Tahapan pertama mungkin untuk tahapan pertama kita untuk melakukan penyangraian ada namanya pengukuran dari tingkat kadar kebasahan. Oh iya. Ya. Kelembapannya juga ada. Kelembapan, kepadatan itu kita ukur semua. Baru di situ kita bisa menentukan nih arah profil atau karakteristik kopi yang mau kita sangrai. Ialah dari segi warna, rasa, habis itu juga ini fungsionalnya untuk apa kan. Sementara di kopi
itu ada dua fungsi, yaitu satu untuk pembuatan espresso, espresso base. Ada juga untuk pembuatannya di bagian teknik manual. Bagian teknik manual. Iya, yang biasanya tuh pour over dan lain-lainnya. Ada berubah berapa warna pasca dari kita sangrai? Dari merah, mungkin berubah jadi warna. Diolah dia berubah jadi warna hijau muda. Kayak kalau biasa disebut itu beras kopi. Beras kopi. Iyalah itu green bean. Baru kita olah lagi, masuk ke fase penyangraian. Di fase penyangraian itu ada namanya dari drying, habis itu karamelisasi, maillard, masuk ke fase development, crack dan lain-lain. Berarti memang sangat banyak ya bagi teman-teman pencinta kopi, bukan hanya prosesnya aja. Benar. Jadi kita harus tahu gitu ya. Dan disinilah tempatnya ya. Iya. Pembuatannya ada, sampai ke produksinya juga sudah ada juga. Nah, di belakang kita ini adalah alatnya. Alat pembuat minumannya tadi. Ya, benar. Setelah kita sangrai benar tersebut ya. Mungkin kita langsung saja boleh, ke proses kopi ini. Saya sangat tertarik sekali dengan alat yang luar biasa besar sekali ini. Ini banyak sekali tombol-tombolnya. Awal pertama kali Bang Robi kira-kira kebingungan nggak ya? Untuk awal pertama kali ya masih bingung banget ya, Mas. Iya. Karena ini kalau saya awal pertama kali tuh masih pakai mesin manual. Iya. Rock presso namanya. Nah, ada mesin ini mungkin salah satu terbantu, dan untuk penggunaan awal memang bingung, Mas, karena banyak sih tombol. Benar. Oke, langkah pertama kita akan apakan dulu ini kira-kira? Kalau untuk langkah pertama, karena di sini udah ada standarisasi dari pengolahan yang udah jadi, kita kayak untuk sebelum kita memulai sip itu ada namanya standarisasi kalibrasi. Yang sudah dicatat di sini. Dari dos gramasi beans yang kita pakai itu ada 18 gram. Terus untuk yieldnya hasil yang dijadiin itu 50 mili. Dengan waktu yang dituju itu 30 detik. 30 detik. Iya, biasa kita sebut juga time brew-nya. Time brew. Oke, dengan alat inilah untuk menggilingnya. Iya. Oke. Ini ada black, ada white. Itu maksudnya bagaimana? Black dan white, ialah kalau untuk yang black itu di bagian yang untuk penyajian kopi hitamnya kayak espresso. Yang di mesin ini ada espresso, habis itu ada americano. Nah, itu untuk yang di blacknya. Dan untuk yang di white-nya itu kita bermain dengan susunya, dicampur, dikombin sama susu. Kita langsung saja buat. Pertama kali kita akan membuatnya ya. Boleh. Karena tahapan pertama ini kita harus mengenakan masker terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Ini adalah SOP-nya. SOP-nya yaitu semuanya. Harus, benar. Oke, kita ambil dulu maskernya. Sorry Mas, ini dia maskernya. Oke. Untuk menjaga higienitas. Yes. Oke, untuk mungkin step berikutnya kita masuk ke fase penggilingan. Penggilingan ya? Ya, penggilingan beansnya. Mungkin kita atur dulu ya berarti ya? Ya, ini udah kita atur. Kalau Masnya mau ngaturnya boleh. Boleh. Jadi di sini ada tulisannya itu coarse dan fine. Iya. Dan ini adalah tingkat kekasaran dan kehalusannya. Jadi ini bisa kita putar ke kiri. Kalau mau yang kasar kita putar ke sini ke kiri. Kalau mau halusnya kita putar ke kanan. Boleh. Kita coba bebas. Kita coba mau yang kasar atau yang halus? Yang biasanya yang halus. Yang halus ya. Pembuatan espresso. Jadi boleh Mas. Langsung aja ini step awalnya bisa langsung digeser. Oh, seperti itu. Tinggal kita putar dan kita tarik gitu ya. Ini benar. Pertama kita putar dulu. Kita putar untuk mengatur sesuai dengan berapa tingkat kasarnya, kehalusannya. Ya. Kalau standarnya berapa? Kalau standarnya kita ada define ya. Tingkat kehalusan. Berarti di angka? Biasanya kita dipakai di angka 5 sampai 5,5. 5,5. Oke. Nah, kita setelah ini teman-teman sudah kita atur gitu ya. Dengan define-nya adalah 5. Ini kita akan coba yang halus begitu ya. Iya, benar Mas. Setelah kita putar seperti ini langsung kita tarik aja. Aja, benar. Tarik. Kita tarik. Kita tutup lagi. Kita tutup karena beansnya sudah masuk di sini semua. Baru kita hidupin tombol yang di sini. Gak apa-apa Mas, silakan aja, langsung aja nggak apa-apa. Iya, dia langsung menggiling. Jadi sembari proses menggilingnya berjalan Mas, mungkin kita bisa langsung untuk menyiapkan preparasi yang ada di sini, yaitu ini langsung ini namanya porta filter, alat untuk pembuatan espressonya.
Tapi kalau kita lihat ya, ini seperti kayak kaca pembesar. Tiba-tiba kayak gini aja. Benar Mas. Iya. Dan itu kita langsung. Ini artinya untuk penakaran ya. Penakaran, Bang. Penakaran si kopinya. Iya, benar banget. Dan di sini ini timbangannya. Timbangannya. Iya. Oke. Mas bisa langsung aja, nggak apa-apa ditaruh portanya. Bagaimana caranya? Nggak apa-apa ditaruh aja. Dan ini kita reset angkanya. Oke. Ini berapa lama tadi? Sekitar 30. Sekitar 15 sampai 30 detik. 15 sampai 30. Mungkin kalau sudah, ini kita udah bisa matiin. Terus Mas bisa langsung ke sini. Oke. Ini Mas. Terus kita masukkan ke dalam Di sini. ya? Oke. Sembari dozernya kita tarik. Tarik. Iya, Ya. untuk mengeluarkan kopi yang Ke sudah digiling depan tadi. ya? Iya, benar. Oke. Enggak apa-apa, tarik lagi aja, Mas. Oh, sampai dia ini ya? Iya, benar, Oke. Mas. Oke. Iya. Sampai dia penuh ya? Cukup? Cukup? Cukup. Boleh ini? Enggak apa-apa, kita ambil lagi aja. Baru kita di sini kita timbang ulang. Kita timbang ulang lagi. Apakah sudah sesuai target? 18. Kebanyakan. Kebanyakan berarti ya? Nggak apa-apa, baru bisa kita ambil, kita drop di sini. Jadi takarannya ini Iya. teman-teman semua untuk kopi supaya lebih sesuai Iya. dengan selera berarti di angka 18,1 Di angka 18,1 gram. Dan ternyata kita dapati di sini 23,3 gram gitu ya. Iya. Berarti kita harus ambil. Nah, ini adalah salah satu triknya teman-temannya. Karena saya ini baru pertama kali, kayaknya saya nggak bakalan diterima nih. Wah, enggak lah Mas, pasti diterima. Diterima ya? Iya. Oke, kita ambil dahulu teman-teman sampai dia 18,1 ya. Iya, Mas. Oke, lumayan banyak ya. Kebanyakan. Kebanyakan kita ngambil, Mas. Jadi 16, 19, tambahin lagi. 18. Oke. Wah, good. 18,1. Sesuai target yang Sesuai target dan sesuai takaran. Gitu Takaran. ya. Nah, setelah kita timbang teman-teman, proses selanjutnya kita langsung ke bagian sini untuk meratakan kopinya. meratakan kopinya. Ya, meratakan kopinya dan kita tamping Press atau ya? kita press tekan. Oke. Bagaimana itu? Untuk langkahnya mungkin ini bisa diketok aja di Oke, sini ya. dirapikan dahulu. Dirapikan dahulu. Habis itu langsung kita taruh sini, Mas. Dengan menggunakan alat distribute tools, kita untuk meratakan permukaan yang kopi yang sudah digiling tadi. Oke. Tinggal kita putar saja. Ya. Putar. Wah, rapi sekali. Oke, baru kita ini, Mas, bagian penekanan. Kita Ini tamping. bagian penekan. Iya. Lebih ke stempel ya. Iya, benar, Mas. Kayak stempel cap. Oke. Ini saya nekannya harus kuat-kuat kah? Iya. Oke, sampai dia ngeklik save. Oh, Oke, baru masuk ke proses pembuatannya tadi. oke. Ini kita atur seperti apa? Ini mungkin udah di set otomatis. Set otomatis. Ya, jadi dari tombol-tombol ini mungkin udah di setel semuanya. Jadi sebelum pembuatan kita harus membersihkan ini yang namanya group head-nya dengan tombol ini. Oke. 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 Berarti ini Langsung aja dimasukin. Oke, kita tarik sip. Oke. Kita tuangin gelasnya, Mas. Nah, biasanya kalau dalam 18,1 gram ini ada dua gelas. Iya, yang benar. kita dapatkan. Yang kita dapatkan. Nah, habis dari ini langsung kita minum kah atau harus kita olah kembali? Kita olah lagi, kita bisa olah dicampur dengan susu atau dicampur dengan air lagi. Iya, Gitu. sesuai dengan espresso atau tingkat kenikmatannya ya. Iya, benar, Mas. Ini nggak apa-apa, langsung aja pencet, Mas. Tinggal 2. Ya. Oh, berarti kalau satu yang keluar, kalau ini 2 ya. 2. Oke.
Perfect. Kalau setiap harinya Ya, tingkat penjualan produksi yang paling diminati oleh masyarakat, tingkat jualan produksi yang paling diminati masyarakat untuk sekarang kopi susu sih mas. kopi susu ya? Iya, Ya, kopi susu ya. kopi susu. Nah, untuk pembuatan espressonya mas, ini kita udah selesai mas. Udah selesai ya? Nah, ini ini bisa- adalah kopi espresso ya? Iya, ini bisa kita olah lagi, atau mungkin mau dijadiin cafe latte, Oke. atau mau jadiin kopi susu yang emang diminati kayak gitu. Oke, sip. Apa mas mau nyoba hasilnya espressonya? Oh, setelah ini kemana lagi nih? Kita buat. Nggak apa-apa Kita kalau mau mau coba ya? Iya boleh mas. Ini agak sedikit pahit sebelumnya, Oh, iya? tapi iya benar. Oh, oke. Berarti kita kembali ke sini aja ya. Kembali langsung. Ini kalau mau bang. Ah, go. Oke. Di sini aku jelasin lah ya. Iya. Pahit ya ini. Serius. Kalau penasaran coba aja nggak apa-apa. Nanti aku gimana. Enggak apa-apa. Oh, iya. Oke. Nggak apa-apa. Mas coba aja kalau ini penasaran. Penasaran? Iya, nanti di sini kita olah jadi kopi susu aren. Oke, sip. Teman-teman semuanya, kita udah selesai pembuatan kopinya. Iya. Mulai dari penggilingan sampai ke tahapan pembuatan kopi. Dan kali ini hasilnya teman-teman, saya akan mencoba terlebih dahulu. Ya, ini Ya. espresso. Ini kita langsung saja. langsung aja. Langsung saja. Biasanya ini akan diolah kembali menjadi espresso atau kopi susu tambahannya ya. Iya, untuk pembuatan pengolahan kembali itu menjadi kopi susunya. Oke, saya coba dahulu. Iya, boleh, Ini Mas. kopinya yang sudah digiling teman-teman. Sedikit asam, pahit. Rasanya memang khas kopi banget. Iya, kental benar. sekali sampai lidah saya sangat pekat ya. Memang kalau ini espresso rasanya pekat. Pekat sekali ya. Iya. Ini benar-benar kopinya nyata. Ah, bentar lah, cut dulu. Apa minta air minum? Air putih. Agak aneh ya. Emang kayak gitu ya? Emang bisa langsung diminum? Iya, memang langsung diminum, Mas. Oh. Makanya di situ ketemu hasil dari black dan white. Sakit lambung selain aku. Oke, baik teman-teman, tadi saya sudah mencicipi kopi espresso yang sangat pekat sekali dan Iya. rasanya memang di mulut itu ciri khas kopi ya. Kopi Menurut banget. saya agak sedikit Pahit, pahitnya benar. luar biasa. Nah, Benar cara banget. menetralisirnya ini ternyata harus menggunakan susu ya. Susu air atau enggak susu itu untuk netralisir si pahitnya tadi. Oke, kali ini setelah espressonya udah jadi, kita akan mencoba untuk membuat Iya, pembuatan kopi susu gula aren kopi susu gula aren. yang dimana daya jualnya yang Paling seperti tinggi ya? yang paling tinggi. Oh, kenapa gula aren ini paling banyak diminati? Apakah cara pembuatannya mudah? Mungkin salah satunya karena itu yang menurut mereka itu enak, dimana gula aren dikombin dengan susu dengan kopi Iya, iya, iya. itu pas di mulut mungkin Ditambah lagi yang minumnya ngelihat saya Wah. langsung manis gitu ya. banget. Oke, yuk kita langkah pertama. Langkah pertama mungkin bisa diambil dulu mas cupnya. Oke, kita ambil cupnya ya. Ya cupnya udah diambil. Nah, kalau cup ini kan pasti ada ukurannya gitu ya. Iya benar. Khususnya buat espresso yang seperti ini udah cukup berarti. Untuk satu shot espresso udah cukup dengan satu cup Udah ini. cukup saja. Soalnya udah dikombin lagi dengan berapa sinergi lainnya kayak susu, kayak gula sama creamer. Oke, nah inilah yang membuat dia ciri khasnya. Lagi-lagi kita membutuhkan yang namanya timbangan, gitu ya. Karena kalau nggak ada timbangan ini kita bisa kehilangan ciri khas dari kopi tersebut. Iya. Oke, Oke, bisa langsung ini dari gula arennya dulu dari pertama gula kali. arennya. Pertama kita masukkan gula arennya ya. Iya, kita masukin gula arennya. Ini untuk berapa gram? Untuk satu cup itu kita menggunakan sebanyak 20 gram. 20 gram. Iya. Ini kita bebas saja atau kita harus bentuk-bentuk? Enggak, bebas aja, Bebas langsung aja. 20 ya? Iya, 20 gram. 7, 8, 9. Kalau gula aren ini, ternyata udah nggak apa-apa. kebanyakan 20,9. 20,9 gram. Oke, biasanya kalau gula aren ini
Ini kan dulu bentukannya kan batangan ya. Batangan. Setahu saya gitu. Iya, benar Mas. Ini bisa jadi seperti ini bagaimana? Jadi seperti ini ada pengolahan pemanasan lagi, sehingga menjadi bentuk sirup. Oke, sip. Gula arennya udah selesai. Gula arennya 20 gram. Selanjutnya untuk creamernya. Ini creamernya? Iya, ini creamernya di angka 10 gram. 10 gram ya? Iya, benar. Oke. 3, 4, 5, 6. Oke, sip. Baru pas 10 gram. Selanjutnya kita tuangin lagi espresso yang tadi kita buat. Ya. Oke. Langsung aja dituangin. Nice. Langsung langkah berikutnya kita aduk dulu untuk meratakannya tadi. Oke, untuk pengadukannya kita menggunakan ini Mas. Oh, kalau biasa disebut bar spoon. Bar spoon, alat pengaduknya. Langsung aja diaduk. Oke. Bar spoon. Perubahannya sudah ada ya? Kelihatan perubahannya. Kelihatan ya warnanya. Oke. Apakah ini udah selesai? Sudah selesai. Untuk pengadukannya apakah ada ini tutorial? Untuk pengadukannya seperti biasa aja sih Mas, kita mengaduk seperti biasa. Ya. Biasanya ada yang zigzag, ada yang Oke. Lalu kita tambahkan es batu sebanyak 100 gram. Oh, es batu ya. Oke, ini Mas, atau sebanyak 4 bongkah. Es batunya kita masukin sebanyak 4 bongkah. Oke. Dan langkah terakhir kita tuangkan susu. Ya, susunya sebanyak 110 ml. Di mana? Oke, bisa dibuka di sini, nggak apa-apa, langsung aja. Spot ini kita buka. Oh, oke. Ini berapa? 110 ml. 110 ml. 110. Dikit lagi. Ini kelewatan ya. Nggak apa-apa Mas. 11 ya. 111. Dan inilah hasilnya. Ini udah jadi? Udah jadi. Oke. Ternyata teman-teman semuanya untuk pembuatan es kopi susu gula aren ternyata sangat mudah. Iya, gitu benar. Tapi memang perlu timbangan kembali karena harus sesuai itulah untuk menjaga konsistensi dari produk dan untuk standarisasinya dari outlet ini. Oke, nice. Oke, bisa. Sorry, dibantuin. Jadi kayak kenapa dibuat layer di bawah supaya ada experience tersendiri. Iya, ada experience tersendiri pas untuk minum. Sip, ini pertama kali saya mencobanya membuat kopi susu gula aren. Kopi susu. Bisa bukanya? Oke. Ini strawnya. Boleh langsung aja dicoba. Membuat sendiri ya. Apa yang akan terjadi dari yang tadi pahit pekat. Gimana hasilnya? Iya, ternyata memang nggak ada rasanya lagi ya pekat. Sebenarnya aku udah deg-degan karena tadi sedikit saja saya minumnya sudah pekat, tapi pasca ditambah dengan gula aren tambah susu dia sudah netral ya. Netral lagi, jadi nggak pekat lagi nih Mas. Iya. Nah, untuk kesehatan ini bagus tidak? Untuk kesehatan sebenarnya tuh bagus Mas, asal proporsi minumnya itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan kafein. Makanya itu mungkin masuk dari hospitality di setiap Ranabar untuk paham akan kafein dan takaran gula yang harus dikonsumsi per hari ya oleh customer. Nah, khususnya buat gangguan tidur ya, ini mungkin dihindari atau malah justru kita minum saja. Kalau untuk gangguan tidur sebenarnya dihindari Mas. Dihindari. Ya, jadi untuk jam ngopi itu pagi setelah makan siang sama jam sore. Ketagihan jadinya. Ternyata enak ya. Oke. Sip, thank you Bang. Oke teman-teman semuanya, saya sudah mencoba mencicipi
susu gula aren kopi. Kebalik gak saya ngomongnya? Kebalik ya. Iya, kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren ya. Ini buatan saya sendiri dan cukup menikmati. Terima kasih banyak Bang Robi. Sama-sama. Sudah mengajari saya betul-betul gitu ya. Iya. Dan ternyata teman-teman The Culture ini bukan hanya menyediakan susu kopi ini saja, susu. tetapi juga banyak sekali varian-varian yang bisa kita kolaborasi dengan susu ini. Nah, mudah-mudahan si The Culture ini bisa terus berkembang ke depannya dan kami dari Telkom Indonesia selalu support khususnya para UMKM ya Bang. Iya. Karena kami memiliki banyak sekali solusi-solusi yang kami tawarkan kepada konsumen kami, khususnya untuk Ocha. Yang saya katakan tadi, Ocha ini interaktif buat khususnya bagi pelaku usaha yang mau sharing-sharing kepada para penikmat kopi. Oke, saya Agus Andriansyah, terima kasih banyak sekali lagi. Ya, kita akan ketemu lagi di next selanjutnya ya. Saya Agus Andriansyah, mohon pamit, sampai jumpa, dadah. Dadah dulu. Dadah. Iya. Yuk minum lagi. Wah, lanjut silakan Mas.